Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jamaah, berbicara tentang takdir, baik takdir baik ataupun takdir buruk, katanya tuh kita sebagai manusia itu bisa loh berusaha maksimal untuk merubah takdir kita. Emang iya, tapi ada juga yang bilang ya nggak bisa, namanya udah takdir, udah ditentuin, nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa ditawar, nggak bisa diapa-apain. Sebenarnya yang bener yang mana sih? Makanya insya Allah hari ini kita akan belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema apakah benar takdir bisa direvisi bersama dengan Ustadz Syam, Habib Utsman dan juga Ustazah Lulung. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu nih, ada tayangan tentang saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji. Jamaah calon haji. Nah, jamaah calon haji yang insya Allah menjadi tamu Allah. Amin. Yang katanya tiba-tiba sehat kayak gimana sih? Lihat dulu deh, ini dia tayangannya. Indahnya jadi tamu Allah, pengen banget. Tadi aku bilang sama Ustadz Syam jadi itu disebutnya calon haji walaupun sudah di Mekah, sudah di Madinah, tapi belum. Ada yang udah mulai rangkaiannya, yang mengikuti haji ifrad berarti udah mulai rangkaian haji. Yang haji tamattu sama haji qiran belum mulai daripada rangkaian hajinya. Tapi tetap disebutnya calon haji. Betul, karena jamaah calon haji. Karena belum selesai hajinya walaupun Belum di udah di Arafah. Mekah. Iya. Belum di Arafah. Oh Masya Allah. Ih, guruku pinter banget ya Masya Allah. Tabarakallah. Ih, luar biasa. Nah, Ustadz Syam Yang dikatakan berbicara. haji itu adalah di Arafah. Di Arafah. Jadi di kalau dia Arafah. haji tapi nggak di Arafah, dia nggak haji. Itu pentingnya ya belajar sama guru-guru kita ya. Kalau belum nyampe Arafah itu belum haji namanya. Dan bulannya Bismillah. harus bulan haji. Betul. Nah, kita berbicara tentang tema kita hari ini tentang takdir, Ustadz. Enggak Masya juga Allah. usah tergantung tanggalnya. Iya. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang takdir hari ini, katanya, bukan katanya sih, kan kalau misalkan kita tahu kalau misalkan bayi itu di dalam kandungan ditiupkan ruh. Yeah. Dan ketika ditiupkan ruh itu semuanya, kematiannya, maaf ya, segala musibah-musibahnya, rezekinya, jodohnya, dan lain-lain itu udah ditulis di situ. Tapi emang apa benar kalau misalkan takdir yang udah ditulis itu dan ditetapkan oleh Allah itu bisa berubah? Seperti apa sih? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Tafadhol, Utsman Ustaz. bin Yahya, guruku Ustazah Lulung, guruku Caca Frederika serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang di pagi hari sudah diberikan asupan untuk ruhaninya, yaitu berbicara tentang takdir. Walaupun kalau dipikir-pikir takdir ini berat, makanya nggak usah dipikirin gitu ya. Karena takdir itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, apakah seseorang yang sudah dicatatkan dari di dalam perutnya seseorang tersebut ketika ditiupkan ataupun sebelum ditiupkan ruh ke dalam perutnya di dalam janin, karena janin itu diciptakan nanti berusia berapa Allah Subhanahu wa taala akan tiupkan ruh kepadanya. Apakah sebelum itu Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan takdirnya? Dan mengapa pas lahir ada yang ternyata setelah ditulis takdirnya ditetapkan oleh Allah kok bisa berubah? Nah, ini yang harus digarisbawahi. Yang pertama, berubah menurut siapa? Subhanallah. Berubah menurut siapa? Ternyata berubah menurut manusia itu sendiri. Menurut catatan Allah ya tidak berubah. Karena tidak ada yang tahu sebenarnya catatan Allah seperti apa. Maka bagi manusia itu sendiri, takdir itu pasti bisa berubah. Kenapa bisa berubah menurut kita? Karena kita tidak pernah tahu catatan aslinya Allah seperti apa. Madza taksibu ghadan, kata Al-Quran, apa yang kau lakukan besok kau tidak pernah tahu. Di mana ruhmu berada engkau tidak pernah tahu. Di mana engkau besok engkau tidak pernah tahu. Di mana kau meninggal engkau tidak pernah tahu. Berarti bagi manusia anggap saja semua takdir bisa berubah. Itu yang pertama. Supaya apa? Supaya manusia tidak berhenti berikhtiar, manusia tidak berhenti untuk berdoa, dia berikhtiar maksimal, lalu berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mungkin manusia langsung sadar tidak ada takdir tidak bisa berubah, ya udah begini aja deh, nggak usah berusaha. Subhanallah. Kenapa? Mereka menganggap tidak ada yang mau berubah. Maka yang pertama, bagi manusia takdir itu berubah. Bagi malaikat
takdir ada yang sudah ditetapkan, namun kadang-kadang bisa berubah bagi malaikat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala misalnya sudah sampaikan kepada para malaikat, si anu tanggal segini cabut nyawanya, wahai malakul maut. Sudah dicatatkan seperti itu. Maka ketika malakul maut mau mencabut nyawanya, kata Allah, jangan cabut hari ini, saya panjangkan umurnya karena dia melakukan hal seperti ini misalnya. Subhanallah. Berarti bagi malaikat ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Tapi di sisi Allah tidak ada satupun yang berubah karena Allah yang maha mengetahui. Jauh sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah tahu semuanya. Jauh sebelum manusia itu ditiupkan ruh kepadanya, Allah sudah rancang semuanya. Allah sudah tuliskan semuanya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, ketika sudah dicatatkan kepadanya musibah dan rezekinya, kemudian dilipatlah catatan amal tersebut, tidak akan dikurangi dan tidak akan ditambah daripada catatan amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Namun bagi manusia semua bisa berubah. Allahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi sebenarnya dalam konsep pikiran manusia ketika Betul. takdir sudah dituliskan di dalam perut, nih dalam rahim, Iya. begitu lahir, kok berubah sih? Ternyata sebenarnya di mata Allah itu tidak berubah. Iya. Tapi yang berubah di mata siapa dulu? Betul, persepsi manusia itu berubah. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih. Aduh, kalau ngomongin takdir tuh ya, seru banget ya Seru. Ustazah Lulung. Seru. Apa kabar? Baik, Ya alhamdulillah. Allah, selalu Luar biasa. seneng deh. Allahu Akbar. Kalau ketemu Ustazah Lulung tuh selalu ceria. Amin, Bikin amin, pagi-pagi kita tuh jadi semangat gitu. Amin. Nah, berbicara tentang takdir baik dan takdir buruk, kita kadang-kadang jangankan sama tetangga ya, adik kakak kandung aja kan nasibnya beda, rezekinya That's right. beda. Nah, kadang-kadang kalau kita ngelihat misalkan kakak kita atau adik kita kok rezekinya lebih bagus daripada kita gitu kan, kita ngerasa kayak ih kok Allah nggak adil ya, bahkan Kok kita adekku bisa lebih cantik dari aku? atau rezekinya lebih bagus, jodohnya lebih baik Iya, misalkan gitu. Bener nggak sih takdir itu bisa berkaitan dengan prasangka kita? Dan kalau misalkan memang kita udah ditakdirkan ya emang udah gitu aja takdirnya, misalkan ya rezekinya 5 perak gitu ya. Terus ya udah kita pasrah-pasrah aja deh, udah gitu-gitu aja habis memang udah gitu, atau emang ada sesuatu yang bisa kita lakuin untuk merubah takdir itu supaya jadi lebih baik lagi. Mohon tausiahnya. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget dong. Mohon izin Sasa, Yeah. Habib dan juga kakak Telepon. Caca Frederica. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma Ba'du. Ya, semangat amma. Ba'du. Alhamdulillah. Jadi hari ini mudah-mudahan kita diberikan takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah alhamdulillah. Ngomongin soal takdir, bener nggak sih bahwa takdir ini dinyatakan udahlah Allah tuh pilih kasih, udahlah Allah itu kejam, apakah kita pasrah aja? Nah ini, kalau ngomongin pasrah nggak bisa kita pasrah. Tadi guru kita sudah menyatakan harus ada ikhtiar. Ada satu riwayat dalam Kitabul Iman ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau memang sudah ditakdirkan kita ini baik atau buruk, ngapain kita beramal? Ngapain? Ya kan? Kau udah ditakdirin, ini surga, ini neraka, ini kaya, ini miskin, ini cantik, ini begini. Ya udahlah kita pasrah aja. Maka Nabi menjawab, Rasulullah SAW, ya kan, afalana takdir ala kita bina, kalau gitu kita berpasrah aja deh. Maka Nabi menjawab, jangan seperti itu. Kenapa? I'malu. Yang penting sekarang kita ikhtiar, berbuat gitu loh. Karena apa? Kalau ngomongin cantik, kan cantik ada 3 macam. Apa tuh? Ada cantik alami, Oh ya? ada cantik perawatan, Masya Allah. ada cantik filter. Nah, Kan perawatannya nunjuk sih. Iya, kenapa sih? Kenapa Ini sih? perawatan. Tapi aku Oh, nggak kita dirubah. filter. Tapi aku nggak Enggak, dirubah. enggak. Muka aku sama sekali Dirawat, nggak dirubah. dirawat. Tapi Makanya dirawat. dikatakan cantik perawat bukan cantik Oh perubahan. iya, iya. Aku nggak dirubah sama sekali loh. Kalau aku kan Alhamdulillah. filter. Iya, dosa ngerubah-rubah Kupu-kupu, muka nggak boleh. kacamata. Ya. Jadi pemirsa, maka Nabi menjawab, i'malu, bekerjalah kalian, berusahalah kalian, ikhtiar kalian. Karena apa? Fakulun muyasanu lima hulikolahu, karena masing-masing orang dimudahkan atas takdirnya. Ada takdir, misalnya maaf nih, kalau kita ngomongin ya, kalau saya menjadi seperti Ustadz Syam, nggak bisa. Oh, kita tukeran yuk. Kenapa? Nggak bisanya apa? Suara buat ngaji, beda. Jadi Allah takdirkan Ustadz Syam seperti ini. Allah takdirkan saya seperti ini. Kalau kita tuker, kagak bisa. Kenapa? Itulah takdir yang Allah bagikan. Innallaha khalaqa kulla syai'in biqadarin. Sesungguhnya Allah telah memberikan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Ukuran Lulung kayak gini, ukuran Ustaz seperti ini, Habib kan Habibana juga seperti ini, Kak Caca juga seperti ini. Jadi itulah yang Allah berikan sesuai dengan keadilannya. Do you understand? Stand. Yang kedua, apakah kita pasrah? Tadi sudah kita jawab, tidak perlu pasrah.
Dan kemudian apakah kita prasangka? Jangan prasangka buruk kepada Allah. Ingat, prasangka itu adalah kalau buruk, dapatnya kita buruk. Ana inda zoni abdibi. Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau kita ngomong, gue susah nih, susahlah kita. Karena apa? Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Apa sibuknya? Melihat catatan takdir kita. Kalau kita ngomongnya baik, dapatnya baik. Kalau kita ngomongnya buruk, dapatnya buruk. Maka dari itu, dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah sibuk. Apa sibuknya di sini? Allah lihat takdir kita. Ini baik, ini buruk. Oh, tadinya sakit nih. Karena dia bersilaturahmi, karena sedekah, Allah coret sakitnya. Sembuh, sehat. Masya Allah, tabarakallah. Artinya ada hubungannya takdir baik dengan prasangka baik. That's ya? right. Dan takdir buruk dengan prasangka buruk. Naudzubillah min dalik. Jazakillah khairan katsiran. Guruku yang cantik, Masya Allah. Ih, lipstiknya pinknya bagus banget. Kan dari kamu. Kan dari kamu. Nah, sekarang kita mau belajar nih sama Habib yang baru aja pulang dari Eropa, dari London. Masya Allah. Beb, udah nyampe Indonesia lagi, Beb. Masya Allah. Bahagia banget sih Habib ini menikmati Alhamdulillah hidup. ngajar 12 tempat, sisanya jalan-jalan. Masya Allah, tabarakallah. Berapa hari, Aduh, Bib? Wah, Kartika 3 Putri minggu sangat ya. beruntung ya. Masya Allah, Bib. Masya Allah. Berbicara tentang takdir nih, Bib. Pagi-pagi nih, Bib. Bener gak sih ada takdir yang bisa direvisi, tapi ada juga takdir yang tidak bisa direvisi atau sudah paten? Artinya ya kita mau berdoa, kayak kita mau apa ya nggak bisa, emang udah kayak gitu. Bener atau enggak sih, Bib? Mohon tausiahnya. Ya akhir, Afwan, Ustaz Syamsuddin Nur, Caca, Ustaz Jalulung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal baiti ansari wa sari wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu udah siap di depan TV-nya yang insya Allah dapat pahala umroh. Amin. Kok bisa dapat pahala umroh? Bisa. Kan lagi kajian. Ba'da subuh langsung duduk di kajian Islam itu indah dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin. Bisa diamalkan untuk keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Takdir mubram ini adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menetapkan dengan ketetapannya kudrat iradat. Dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dirubah atau tidak bisa diubah. Meskipun manusia itu telah berusaha. Ini dalam penjelasan beberapa ulama. Tapi ada ulama lain yang menjelaskan bisa dirubah kok. Nah, tapi setelah segmen yang nanti. Prinsipnya adalah bahwasanya ketika seorang manusia berharap akan perubahan daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti dengan cara dan aturan. Takdir mubram, yakni hari kiamat, nggak bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapannya. Bahwasanya Allah menetapkan pada hari Jumat. Sebagaimana hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, kapan hari kiamat? Hari Jumat ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ajal, dan setiap daripada umatku ditentukan daripada ajalnya. Fa idza jajaluhum, ketika telah sampai pada mereka ajalnya, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak bisa mundurin, ya kan? Mereka tidak bisa tunda-tunda. Mereka tidak bisa kembali daripada nanti dulu deh, ya kan? Masih tanggung nih, ya kan? Mau ibadah dulu, mau salat dulu, nggak bisa. Walastaqdimuna, dia nggak bisa tunda, dia nggak bisa ngeduluhin, karena semua adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takdir dan ketetapan Allah, kudrat iradat. Kalau Allah sudah berkehendak dengan kehendaknya, tidak ada manusia pun yang bisa mendiktenya. Tidak ada manusia pun yang bisa mengaturnya. Karena apa? Karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ditanya, ini nih kalau takdir mubram ini bisa dirubah gak sih? Nah, ada ulama yang menjelaskan bahwasanya takdir mubram ini kita harus berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Terjadinya musibah apapun yang di muka bumi ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabin. Ini semua sudah ditentukan di Lauhil Mahfuznya Allah. Musibah yang terjadi di muka bumi ini sudah tertulis di mana? Di Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Man qabli anadra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir, dan ini dimudahkan oleh Allah, dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah. Kalau Allah mau merubahnya itu haknya Allah. Kalau Allah nggak mau merubahnya itu kehendak Allah. Kalau Allah mau melihat segala sesuatunya, oh manusia ini udah berusaha,
Manusia ini sudah berdoa, manusia ini sudah berikhtiar, manusia ini sudah melakukan apa yang diridhoi oleh Allah. Mungkin bisa jadi, ya kan? Allah memperkecil daripada takdir mubram ini. Contoh, harusnya kecelakaan, tabrakan, patah-patah, ya kan? Cuman lecet-lecet doang, ya kan? Harusnya hancur badannya, ya kan? Cuman kesleo doang. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Bib. Jadi artinya memang ada beberapa takdir itu yang memang ya sebenarnya bisa direvisi atas izin Allah ya. Betul. Gitu. Nah kalau memang bisa direvisi kayak gitu, waktunya tuh kapan aja sih Ustadz Syam? Oh ada Syah. Gimana? Ada. Ada jadi waktu-waktu khusus Ada. ketika Allah tuh sedang sibuk merevisi takdir kita nih, makhluk hidupnya. Jadi kita punya kesempatan dong untuk memperbaiki itu dong. Iya benar ada. Tapi waktunya kapan? Ada yang mau lewat setelah yang satu ini tetap di Samitinda. Jamaah, Alhamdulillah. Ini penasaran, pengen tahu.